Salah satu keterampilan yang harus dimiliki dalam dunia bisnis, marketing utamanya adalah selling skill. Selling skill mencakup 3 hal penting. Yang pertama adalah prospecting, yang kedua adalah approaching, yang ketiga adalah probing. Sales atau berjualan mungkin sudah menjadi kegiatan Anda sehari-hari, tapi apakah Anda yakin telah melakukannya dengan benar dan memahami sales process dengan baik? Selling process mencakup beberapa hal penting. Yang pertama adalah prospecting, kemudian mencakup dengan probing, dan handling objection. Selling process adalah suatu proses yang harus dilalui oleh seorang penjual ketika akan menawarkan suatu produk atau jasa kepada prospek atau pelanggan. Mengapa prospecting itu penting? Prospecting adalah langkah pertama yang harus dilakukan untuk mendapatkan penjualan berupa pengumpulan data calon klien. Jika Anda salesman tidak berinisiatif untuk mencari prospek potensial, maka salesman tidak memiliki cukup prospek potensial sehingga salesman tidak dapat menjual lebih banyak. Dan ini adalah bagian yang termasuk dalam rangkaian selling process. Prospecting, approaching, probing, presenting, handling objection, dan closing. Mengapa prospecting itu penting? Sales yang sukses dan sales yang memiliki karir yang bagus memiliki 2 kriteria. Yang pertama, sales tersebut memiliki kekuatan database atas customer atau klien, memiliki data-data yang valid, kemudian dia memiliki nama-nama ya siapa saja yang menjadi klien. Kemudian dia memiliki keterampilan untuk menjual. Fungsi customer database yaitu yang pertama adalah menyelamatkan penjualan di masa depan dengan menjadi pihak yang dihubungi saat klien dibutuhkan. Yang kedua, menjadi sumber referensi untuk memperoleh data prospek baru. Yang ketiga adalah menjaga hubungan dengan existing klien agar tetap ingat kepada Anda. Setidaknya Anda harus memiliki informasi yang relevan terhadap klien Anda. Kemudian, bagaimana cara memanage customer database? Itu yang pertama adalah dengan melakukan update data, informasi data yang masih relevan dengan kondisi saat ini, kemudian masih valid, database menyimpan informasi database klien, kemudian datanya akurat, dapat dipergunakan secara tepat sesuai dengan kebutuhan sales person. Bagaimana cara melakukan prospecting? Yaitu dengan teknik, ada 2 teknik yang dapat digunakan. Yang pertama adalah referral prospecting. Kemudian yang kedua adalah non-referral prospecting. Referral prospecting dilakukan dengan cara mendapatkan calon pelanggan dari referensi seseorang, yaitu pelanggan yang puas dengan produk perusahaan. Itu seseorang yang telah mendapatkan referensi dari pelanggan yang puas tentang produk Anda adalah jenis prospek yang paling mudah untuk menjadi pelanggan Anda. Kemudian yang kedua adalah non-referral prospecting. Itu mendapatkan calon pelanggan dari sumber lain selain dari referensi pelanggan yang puas dengan produk perusahaan Anda. Cara melakukan teknik referral prospecting dilakukan dengan cara yang pertama adalah melakukan isolation, kemudian yang kedua melakukan confirmation, kemudian qualification, asking permission, dan asking help. Yang terakhir adalah termasuk juga getting information. Kemudian kata kunci orang-orang yang dapat menolong Anda untuk memprospek pelanggan baru itu ada 3 kata
pertama adalah satisfied customer, yaitu klien yang puas, orang yang paling berpotensi untuk mereferensikan Anda pada rekannya. Kemudian yang kedua, friends and acquaintance, yaitu Anda meminta referensi dari teman atau tetangga, kemudian teman kuliah atau saudara, sepupu, dan lain-lain. Kemudian center of influence, yaitu referensi yang Anda dapat dari kenalan yang memiliki pengaruh kuat di lingkungan komunitas tertentu. Ya. Teknik referral prospecting atau yang pertama tahapannya adalah isolation, dilakukan dengan cara fokuskan pelanggan kita pada kelompok atau grup yang lebih kecil. Ini salah satu contohnya bagaimana melakukan isolation. Pertanyaan-pertanyaan yang digunakan, Andi, kamu pernah bilang bahwa hobimu main tenis. Adakah teman main tenismu yang pernah menyatakan keinginannya untuk membeli motor baru? Kemudian yang kedua, mungkin Anda punya teman, kemudian Anda bertanya, Siska, kamu kan termasuk komunitas kue sejabodetabek misalnya ya. Kemudian, apakah teman kamu ada yang membutuhkan pendanaan dari bank untuk ekspansi bisnis? Kemudian, mungkin atau dengan cara contoh lain, ini adalah, Hai Tasya, aku ikut ke pameran batik ya. Aku mau mendekati entrepreneur batik untuk mensuplai kain. Nah, ini salah satu contoh melakukan isolation. Kemudian yang kedua, confirmation. Teknik referral prospecting yang kedua, confirmation, yaitu Anda dapat berusaha untuk mendapatkan nama lengkap dari pihak yang direferensikan, kemudian pastikan tidak ada kesamaan nama berupa ejaan dan huruf. Ya, kemudian yang perlu dilakukan adalah satu, pastikan Anda mengetahui nama panjangnya. Kemudian yang kedua, pastikan Anda mengetahui siapa profil orang yang namanya Anda dapatkan. Kemudian yang ketiga, pastikan Anda mengetahui kapan Anda dapat menghubunginya. Kemudian teknik referral prospecting yang ketiga adalah qualification. Qualification ini seperti menanyakan apakah calon pelanggan Anda sesuai dengan kualifikasi atau tidak. Ini contohnya, misalnya tadi kita sudah bertanya, kemudian kita melakukan pertanyaan lanjutan. Andi, apa yang pernah dinyatakan oleh temanmu sehingga kamu berpendapat bahwa dia juga sedang ingin membeli motor baru? Nah, kita melakukan konfirmasi. Kemudian Siska, temanmu itu pernah bilang bahwa dia butuh pendanaan dari bank misalnya. Kemudian kita mengkonfirmasi, Tasa, kira-kira pengusaha batik yang datang, profil usahanya seperti apa ya? Kemudian apakah mereka pengusaha baru yang membutuhkan supplier kain? Nah, ini adalah contoh-contoh melakukan qualification. Kemudian teknik referral prospecting yang keempat adalah getting information. Cari lebih dalam tentang informasi bagaimana caranya untuk mengontak. Ya. Kemudian mungkin Anda bisa menanyakan seperti apakah saya harus menghubunginya melalui telepon kantor? Apakah saya harus menghubunginya melalui chat messaging, WhatsApp? Apakah Viber atau yang lain? Kemudian apakah saya harus menghubunginya langsung melalui sekretaris atau melalui siapa? Seperti itu. Kemudian teknik referral prospecting yang kelima adalah seeking help, yaitu jika orang-orang tersebut merupakan keluarga atau teman dekat, Anda bisa minta pertolongan untuk menghubungi prospek. Apakah aku bisa minta tolong untuk menghubungi Bapak Ibu siapa gitu ya? Atau kita bertanya, siapa kira-kira yang bisa kita hubungi atau kita bisa menjembatani kita untuk bertemu dengan seorang pelanggan. Kemudian teknik referral prospecting yang keenam adalah asking permission, yaitu dilakukan jika Anda menunjukkan ketidaknyamanan ketika Anda
menghubungi seseorang, maka Anda cukup meminta izin untuk memakai namanya ketika Anda menghubungi prospek. Salah satu contohnya adalah, kamu tidak masalah kan kalau aku sebut namamu sebagai pemberi referensi, atau kita menyebutkan nama seseorang, saya mendapatkan kontak Anda dari si Susi atau siapa saja. Seperti itu untuk menunjukkan kepada pelanggan gitu ya. Tapi sebelumnya kita harus melakukan permission terlebih dahulu, atau kita harus bertanya apakah orang tersebut keberatan untuk sebagai orang yang memberikan referensi. Berikut ini adalah contoh tool database customer client. Di sini referral from friends, ada dimiliki data nama, nomor kontak, email, informasi keterangan kontak, kemudian produk yang ditawarkan, nilai estimasi penjualan. Nah, ini dari database satisfied customer. Ini contohnya juga melakukan hal yang sama pendataannya dan data-data tentang nama, nomor kontak, dan lain-lain. Kemudian teknik yang lain selain referral prospecting adalah teknik non-referral prospecting. Ada 5 kategori yang harus dilakukan. Yang pertama adalah the itch cycle, kemudian orphan adoption, kemudian your local newspaper, claim stacking, dan swap meet. Biasanya ketika seorang membeli suatu produk, ada batas di mana suatu saat dia harus memakai produk yang sama. Inilah yang disebut sebagai itch cycle. Demikian juga pelanggan lama Anda, dengan mengenali waktu yang tepat di saat dia perlu untuk membeli produk baru, Anda telah menemukan satu prospek yang potensial. Misalnya ketika ada anaknya yang kuliah atau keluar kota dan perlu motor baru sebagai alat transportasinya, maka Anda dapat memprospek tersebut untuk menjadi pelanggan Anda untuk membeli alat transportasi kembali. Teknik untuk non-referral prospecting yang kedua adalah orphan adoption. Nah, contohnya ini adalah ketika rekan Anda di bagian penjualan atau marketing, mereka sudah pensiun atau mereka keluar dari perusahaan, kemudian apa yang mereka tinggalkan? Nah, di sini adalah klien dan prospek. Jadi Anda dapat meminta tolong ya, database yang dimilikinya adalah tambang emas Anda untuk menemukan calon pelanggan yang potensial. Kemudian teknik non-referral prospecting yang ketiga adalah your local newspaper. Cermati setiap iklan ataupun berita di koran lokal Anda, kemudian lakukan pencermatan itu, kemudian misalnya ada suatu contoh berita tentang sebuah perusahaan otomotif yang penjualan naik berencana akan membuka cabang baru di daerah tertentu, atau berita tentang mengenai jumlah siswa yang akan masuk di dunia perguruan tinggi. Nah, ini bisa menjadi sebuah prospek bagi penjual tertentu. Kemudian contoh lain, ini ada berita di New York. Pandemi corona telah berdampak pada berbagai sektor bisnis. Pemutusan hubungan kerja, PHK, dan cuti telah meluas dan ada sekitar 21% pekerja Amerika Serikat telah mengajukan tunjangan pengangguran sejak Maret lalu. Bahkan analisis memprediksi bahwa AS telah memasuki masa resesi, meskipun banyak negara telah mencabut kebijakan lockdown, kemungkinan banyak pekerja yang tidak lagi memiliki pekerjaan. Namun, selama krisis pandemi, beberapa perusahaan menuai keuntungan dan berkembang pesat. Hal itu disebabkan perubahan gaya hidup seperti karantina di rumah saja, guna menghentikan penyebaran virus corona. Adalah daftar perusahaan yang untung besar selama pandemi corona, dikutip dari CNN. Ini adalah satu contoh. Kemudian contoh lain, ini ada permainan video games kini kian populer selama aktivitas orang
harus tetap di rumah saja. Mungkin juga aktivitas pengguna YouTube dan lain-lain. Sehingga periklanan pindah dari televisi ke YouTube. Ya, itu adalah salah satu contoh kita mengamati berita-berita pada lokal newspaper jika Anda bergerak dalam bisnis lokal. Kemudian jika Anda bergerak dalam bisnis internasional, maka Anda juga harus memperhatikan berita-berita internasional. Kemudian teknik non-referral prospecting berikutnya adalah client stacking, yaitu dengan cara-cara libatkan diri Anda dan jadikan diri Anda dikenal di organisasi klub perkumpulan yang menurut Anda bisa menghubungkan Anda dengan prospek yang potensial. Kemudian pilih organisasi yang paling potensial dan jangan terlibat terlalu banyak dalam organisasi tersebut. Karena ingat, masih banyak aktivitas yang harus Anda lakukan selain prospecting. Anda dapat mengikuti event-event yang related dengan penjualan Anda untuk menebarkan jaring. Kemudian, misalnya Anda bergabung dalam grup alumni SMA, kemudian komunitas sepeda, kemudian komunitas mengkoleksi musik vinyl. Ini salah satu contoh. Kemudian teknik non-referral prospecting berikutnya adalah swap meet. Buatlah tim, caranya ya, buatlah tim dengan sesama salesperson dari bisnis komplementer Anda. Bisnis yang masih terkait, kemudian saling melengkapi gitu ya. Misalnya ada salesman otomotif dengan salesman auto finance. Satu dari penyediaan barangnya, yang satu adalah jasa finance ya. Buatlah pertemuan tiap minggu. Dalam setiap pertemuan masing-masing saling bertukar nama prospek baru yang didapatkannya selama seminggu. Kemudian tim ini memerlukan kerjasama yang baik dan timbal balik. Jika tidak ada timbal balik, maka tim ini akan segera tidak bertahan lama. Kemudian ini salah satu contohnya. Hai, aku Ratna dari Auto Finance. Kita tandem yuk untuk jualan motor khusus di area Bekasi. Kemudian aku Fajar dari Otomotif. Yuklah kita kerjasama supaya kita bisa lebih sukses dalam penjualan. Berikut adalah ilustrasi pemanfaatan tools ya dari data referral from friends. Kita memiliki data referral from friends, itu data yang ada di prospeknya. Namanya, nomor kontak, email, kemudian informasi keterangan kontak, produk yang ditawarkan, kemudian nilai estimasi penjualan. Ya. Kemudian skenario penawaran yang kita lakukan. Hubungi salah satu calon nasabah di atas menggunakan nomor telepon kantor yang valid. Kemudian perkenalkan diri Anda, nama, institusi, dan tujuan. Jangan langsung tawarkan produk, gali terlebih dahulu kebutuhan pelanggan. Kita akan belajar teknik menggali kebutuhan pelanggan di sesi selanjutnya. Jika Anda sudah pernah menghubungi calon nasabah tersebut namun menolak, Anda dapat menelpon kembali untuk menawarkan produk yang berbeda. Usahakan jalin hubungan dengan nasabah dengan menjalin hubungan kedekatan. Kemudian gali apa yang menjadi kebutuhan mereka. Tahapan selanjutnya dalam selling process setelah prospecting adalah approaching. Di bawah ini adalah selling process yang tepat yang biasa dilakukan dalam bisnis. Apa itu approaching? Approaching adalah proses pendekatan dengan calon klien sebelum memulai topik bisnis dan penjualan. Lakukan perkenalan terhadap calon klien atau customers. Yang dilakukan dalam approaching ini adalah agar menumbuhkan kedekatan, kepercayaan, dan kenyamanan awal klien kepada Anda. Kemudian approaching juga berfungsi untuk menambah database klien. Hal-hal yang harus dihindari dalam approaching agar tidak sia-sia, yaitu waktu yang tidak tepat, kegagalan berkomunikasi, langsung menjual produk, dan tidak ada rasa simpati atau empati, sehingga yang terjadi adalah respon negatif. Telepon langsung dimatikan, nomor WhatsApp langsung diblokir, atau ungkapan-ungkapan yang penolakan gitu ya.
Kemudian bagaimana tips dalam melakukan approaching? Dalam melakukan approaching ada 3 hal utama yang harus diperhatikan, yaitu 3M. Momen, media, mood. Ya, kapan prospek harus dihubungi dan melalui apa prospek itu harus dihubungi, bagaimana moodnya prospek saat ini. Hal yang harus diperhatikan dalam approaching client atau customer adalah profile customer atau pelanggan. Kita harus bisa mengetahui momen yang tepat, kemudian media yang tepat, kemudian mood yang tepat, sehingga kita tidak akan mendapatkan kehilangan momen, atau kita tidak akan mendapatkan respon yang negatif. Setidaknya resikonya kecil untuk mendapatkan risiko penolakan. Yang pertama itu momen yang tepat. Bagaimana cara memilih momen yang tepat? Kita harus dapat mengidentifikasikan. Sebagai tenaga penjual harus tahu kapan saat yang tepat untuk menghubungi prospek, kemudian waktu untuk menghubungi prospek. Ini harus dilihat melalui 3 hal, yaitu pekerjaannya, kemudian jabatannya, kemudian bagaimana karakternya. Perusahaan untuk pekerjaan prospek, apakah dia seorang staf atau dia seorang direktur menurut jabatannya, apakah dia seorang yang suka atau cinta untuk meluangkan waktu bagi keluarganya di saat tidak jam kerja. Kita harus mengetahui itu. Seorang staf pengadaan dapat dihubungi misalnya jam 10 pagi atau jam 3 sore atau kapan saja. Kita harus mengenal. Kemudian jabatan prospek ya. Seorang yang bisa diganggu jam kerja atau tidak. Seorang yang bisa diganggu pada saat jam tidak bekerja atau di rumah atau tidak. Nah, itu harus diidentifikasikan. Kemudian, yang kedua adalah bagaimana cara menghubungi melalui media. Untuk menghubungi prospek dapat dilakukan melalui 2 cara. Yang pertama adalah dengan melakukan panggilan atau call. Yang kedua adalah dengan cara melakukan kunjungan atau visit. Call dapat dilakukan untuk pertama kali menghubungi customer atau klien dan membuat janji bertemu. Kemudian yang kedua adalah visit. Visit dilakukan apabila klien susah dihubungi melalui telepon atau sudah membuat janji sebelumnya. Yang ketiga adalah mood. Mood prospek pada saat approaching akan mempengaruhi proses penjualan selanjutnya. Mood prospek dapat diketahui melalui suara, nada bicara, kemudian raut muka, dan juga respon prospek pada saat diajak bicara. Jika responnya baik, maka approaching dapat diteruskan dan membuat janji call atau visit kunjungan selanjutnya untuk proses penjualan berikutnya. Apabila moodnya buruk, maka tunda approaching, buat janji untuk melakukan approaching kembali. Definisi dan teknik approaching mencakup introduction, warm up, kemudian starting the purpose. Approaching merupakan proses mendatangi prospek atau pelanggan yang telah diidentifikasi sebelumnya dalam tahapan prospecting. Teknik approaching yang pertama adalah introduction atau perkenalan. Bagaimana memperkenalkan diri Anda? Lakukan dengan tersenyum tulus, berpakaian secara profesional, kemudian berjabat tangan dan menyebutkan nama, tukar-menukar business card. Teknik approaching introduction yang dilakukan dengan 3 cara, melalui telepon, visit atau gathering, social media. Dengan menggunakan telepon, maka lakukanlah dengan bersuara ramah dan rileks, menanyakan apakah prospek sedang tergesa-gesa atau tidak, menginformasikan dari siapa nomor prospek didapatkan. Jika prospek mulai merasa risih, ganti topik atau kontak kembali di lain waktu. Kemudian introduction dilakukan dengan visit atau gathering. Lakukan dengan tersenyum tulus, berpakaian secara profesional, tunjukkan sikap tubuh yang terbuka, lakukan kontak mata, berjabat tangan dan menyebutkan nama,
tukar-menukar kartu nama. Kemudian introduction yang ketiga melalui sosial media. Satu, buatlah akun sosial media yang informasikan mengenai apa yang Anda lakukan. Buat akun seprofesional mungkin sesuai dengan image yang ingin Anda tampilkan. Buat akun yang bisa menjadi media informasi untuk menarik prospek. Teknik approaching dengan warm up. Warm up adalah tahapan selanjutnya dalam proses penjualan setelah introduction, di mana tahapan ini seorang salesperson berusaha untuk membangun hubungan personal dengan pelanggan, menemukan persamaan-persamaan dengan diri prospek terkait nilai sesuatu yang disenangi atau tidak disenangi. Kemudian salesperson membangun hubungan yang terbuka dan profesional antara dirinya dengan pembeli, menciptakan suasana yang rileks, membangun fondasi untuk hubungan yang lebih jauh. Teknik approaching dengan warm up. Dalam tahap ini, tenaga penjual berusaha untuk membangun hubungan personal dengan prospek sekaligus menilai kepribadian prospek. Dengan cara non-formal, personal, mencari persamaan, kemudian terbuka dan profesional, rileks dan santai, serta jangka panjang. Non-formal, awali pembicaraan dengan sesuatu yang non-formal, jangan menjelaskan langsung pada produk. Personal, tunjukkan bahwa Anda lebih tertarik untuk lebih mengenal prospek, tidak sekedar jualan produk. Kemudian temukan persamaan dengan prospek, sesuatu yang disenangi maupun yang tidak disenangi. Terbuka dan profesional, bangun hubungan yang terbuka dan profesional dengan prospek. Rileks dan santai, ciptakan suasana yang rileks dan santai sehingga prospek menjadi nyaman. Bangun fondasi untuk hubungan yang lebih jauh dan jangka panjang. Teknik approaching selanjutnya adalah stating the purpose. Stating the purpose, salesman menjelaskan maksud dan tujuan kedatangannya. Kemudian tantangan yang sering dihadapi oleh seorang salesman adalah bagaimana supaya pelanggan tidak menaruh curiga terhadap kedatangan kita dan mau menerima kedatangan kita. Tahapan ini dalam situasi yang berbeda dapat dilakukan pada awal pertemuan. Dalam selling process, selain prospecting, approaching, selanjutnya adalah probing. Salah satu kesalahan terbesar salesman adalah terlalu banyak bicara dan sedikit mendengarkan. Kenapa bisa seperti itu? Kita tidak tahu bagaimana mendengarkan. Mendengarkan perlu konsentrasi. Kita terlanjur mempercayai bahwa menjual adalah tentang berbicara. Kita terlalu bersemangat menjual produk tanpa memberikan jeda pelanggan untuk berdiskusi. Kami menjual produk A, produk ini cocok untuk Ibu. Kami jual dengan harga ini sangat murah. Ibu berminat. Itu adalah salah satu contoh. Pentingnya teknik probing. Teknik probing disamakan dengan spin selling. Spin selling merupakan rangkaian pertanyaan terstruktur pada akhirnya dapat mengantarkan tenaga penjual untuk menemukan sebuah clue tentang apa yang dibutuhkan oleh seorang pelanggan atau sebuah perusahaan, serta hal apa saja yang menjadi concern dari mereka. Spin selling telah diimplementasikan pada perusahaan Xerox, IBM, Kodak, Citicorp, UPS, DHL, FedEx, Astra Grafia, dan United Tractors. Spin selling adalah berdasarkan riset dari 35.000 scale calls selama 12 tahun, 10.000 sales people di 23 negara. Teknik probing dengan spin selling. Spin, situation, problem, implication, dan need payoff.
Situation questions. Situation question adalah pertanyaan tentang situasi mengarahkan pada problem questions agar pembeli mengungkapkan tentang masalah yang dihadapi oleh pelanggan. Kemudian dari problem question akan mengarah pada implication question, mengarah pada need payoff questions. Implication question. Setelah mengetahui suatu sebab dan permasalahan, memungkinkan pembeli merasakan masalah lebih jelas dan lebih teliti. Kemudian, need payoff questions yang mengarah pada explicit needs, pernyataan spesifik tentang keinginan atau desire. Pembeli mengungkapkan benefits, yaitu yang sangat berkaitan dengan keberhasilan penjualan. Memungkinkan penjual mengungkapkan tentang apa-apa yang diinginkan sehingga pembeli dapat mengungkapkan benefit. Teknik probing dengan situation. Kapan pertanyaan situasi ini digunakan? Tujuannya dan mengapa teknik bertanya ini perlu? Pertanyaan situasi ini digunakan pada saat awal perbincangan dengan pelanggan untuk membangun fondasi sebelum melangkah lebih jauh. Tujuannya adalah untuk menanyakan latar belakang permasalahan, mengumpulkan fakta-fakta tentang kondisi pelanggan saat ini. Kenapa pertanyaan ini perlu? Pertanyaan situasi membantu sebagai gambaran untuk menemukan permasalahan calon pelanggan yang sebenarnya. Contohnya adalah, apa bidang usaha yang Anda jalani? Berapa jumlah karyawan yang ada di perusahaan ini? Apa yang perlu Anda ingat adalah kurangi pertanyaan-pertanyaan situasi yang tidak perlu dengan mencari data-data mengenai pelanggan terlebih dahulu. Kurangi pertanyaan-pertanyaan tentang basa-basi yang tidak perlu. Berdasarkan riset ditemukan bahwa pertanyaan situasi digunakan secara berlebihan oleh staf yang tidak berpengalaman. Teknik probing dengan problem. P. Kapan pertanyaan problem ini digunakan? Tujuan dan mengapa teknik bertanya ini perlu? Tujuan yaitu menanyakan permasalahan pelanggan, ketidakpuasan atas kondisi saat ini, kemungkinan masalah yang belum disadari pelanggan. Kenapa pertanyaan problem perlu ditanyakan? Pertanyaan ini membantu Anda untuk menjual lebih baik karena seseorang mau membeli produk Anda hanya jika mereka merasa memiliki kebutuhan. Kebutuhan hampir selalu diawali dengan ketidakpuasan atas kondisi aktual yang ada. Contohnya, apakah Anda sering kesulitan untuk menemukan produk dan layanan yang berkualitas? Atau dengan pertanyaan lain, apakah Anda puas dengan sebuah produk atau jasa? Teknik probing implikasi. Kapan pertanyaan implikasi digunakan? Apa tujuannya dan mengapa teknik bertanya ini perlu? Tujuannya adalah menanyakan implikasi dari problem yang dialami pelanggan saat ini, efek dari masalah yang belum disadari pelanggan. Kenapa pertanyaan problem perlu ditanyakan? Untuk memperjelas dan memperkuat permasalahan pelanggan dengan fokus pada konsekuensi dari masalah, memperluas efek dari masalah, mengaitkan dengan permasalahan lain. Contohnya, apakah dengan tidak adanya dukungan IT, Anda kesulitan untuk membuat keputusan secara cepat? Teknik probing dengan need payoff. Kapan pertanyaan need payoff ini digunakan? Apa tujuannya dan mengapa teknik bertanya ini perlu? Definisinya adalah menanyakan value atau kegunaan dari solusi yang ditawarkan. Catatan yang perlu diingat, gunakan pertanyaan ini
untuk meminta pelanggan menyatakan sendiri benefit yang Anda tawarkan. Cenderung bisa mengurangi kemungkinan penolakan secara khusus terkait dengan kesuksesan penjualan yang membutuhkan relationship yang bagus. Contohnya, bagaimana bila kami dapat membantu Anda untuk apa saja yang kita tawarkan? Kemudian layanan perusahaan kami dapat mengatasi masalah Anda karena